John Van Gey. Saya GPD Philadelphia ini Philadelphia juga ya. Sama. Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Saya di Bungo, Senen. Tadi pada jam 7 pagi sampai jam 9. Kemudian saya harus datang ke tempat ini karena kawal teman saya ini Evangelis Budi Satria, bukan Satria Baja Hitam ya. Budi Satria. Ini teman lama. Kurang lebih 20 tahun yang lalu saya berkenalan karena beliau ini tukang menangkan jiwa. Ko Budi bersama Ko Aki yang punya alumni Poncol itu sering menangkan bersaksi penginjilan pribadi. Kemudian ada jiwa-jiwa yang mereka menangkan itu, mereka bawa saya yang tukang baptis. Nah 2 bulan kemarin saya dengan Pak Budi ini baptis ada 1 jiwa dari seberang dari Muslim. Pak Beni namanya ini, coba Pak Beni berdiri dulu tidak terkenal. Oh, haleluya. 2 bulan yang kemarin kami berdua baptis Pak Beni di Ancol, di belakang restoran Jimbaran. Nah, inilah buah dari pelayanan seorang Budi Satria. Haleluya. Ya, karena yang Tuhan minta itu buah. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Men. Nah, kadang kalau kita lihat penampilan Evangelis Budi ini, wah ini tekap atau tidak. Ya, nggak ada tampang pendeta. Tapi memang orang lapangan seperti ini. Kadang kita di gereja itu casing yang kadang-kadang menipu kita. Kelihatan pakai jas rapi, pakai dasi gagah, tapi isinya ular. Kan tidak semua pendeta isinya hamba Tuhan. Iya dong. Ular itu kita tahu dari mana, dari lidah. Ular itu lidahnya pasti bercabang, bukan 2, bercabang. Dan ular itu jalan tidak pernah lurus. Kalau nggak serempet kiri, serempet kanan. Ya. Jadi kesaksian saya ini bukan masalah yang ular ini. Tapi kurang lebih ada kira-kira 15 tahun yang lalu itu saya buka pelayanan di sebuah pabrik konveksi di daerah Klender. Itu yang punya pabrik itu Ibu Deviana namanya. Jadi saya tangani pabrik ini karena di sana kan karyawan itu tidak semua orang Muslim. Ada beberapa karyawan yang Nasrani atau Kristen. Jadi ibu ini membuka tempat supaya karyawan-karyawan yang Kristen ini bisa dilayani. Jadi itu kami bikin ibadah setiap hari Selasa. Hari Selasa itu jam 10 pagi itu saya harus datang untuk bikin ibadah buat karyawan Kristen. Selesai ibadah baru mereka kerja sampai sore. Nah kira-kira 9 tahun jalan ibadah di pabrik ini, tiba-tiba datang masa menyerang pabrik. Saya waktu itu bawa istri saya, anak saya masih di bawah 5 tahun usianya. Pak Raymond bisa maju ke sini, Pak. Ya, jadi anak saya yang besar itu usianya di bawah 5 tahun. Ya. Lalu kemudian ada anak angkat saya itu ada 2 anak-anak dari Transmigrasi Lampung. Dulu Tulang Bawang itu masih Transmigrasi. Karena saya sering menginjil ke sana, jadi ada tawanan-tawanan. Ketika saya menangkan peperangan di wilayah itu, ada tawanan yang saya bawa. Jadi saya dapat anak angkat 2. Nah, kemudian anak saya itu bukan di bawah 5 tahun, sudah kelas 2 SD. Ya, kelas 2 SD karena waktu itu dia ajak temannya anak tetangga rumah, namanya Dimas, tapi dari seberang juga ikut ke pabrik ini karena itu kalau tidak salah itu tanggal 2 Januari karena pembukaan tahun baru. Jadi kita bikin ibadah syukuran. Jadi sementara ibadah itu berjalan,
saya undang Bapak Gembala yang senior, pendeta Everhard Awi yang khotbah di pabrik. Sudah selesai, ibadah sudah selesai, jadi sudah doa berkat. Kemudian biasa kalau ibadah ucapan syukur kan ada makan minum. Ibu yang punya pabrik itu siapkan hidangan. Jadi sementara mengatur hidangan di dalam ruang serbaguna itu, tiba-tiba bunyi dentuman yang begitu keras. Kami ada di lantai 2, jadi pintu itu satu-satunya hanya lewat depan karena pintu pabrik konveksi itu nggak bisa banyak pintu. Karena karyawan juga banyak kan, kenapa satu pintu? Karena masuk keluar harus lewat pintu depan. Karena orang keluar masuk itu semua kantung diperiksa. Begitu kalau pabrik konveksi. Jadi waktu sementara hidangan diatur, terdengar bunyi dentuman. Saya harus agak lari ke depan di atas, di tingkat atas, lihat dari lubang-lubang batu angin itu. Pintu gerbang ternyata sudah didobrak dan roboh. Itu masa kurang lebih ada 150 orang. Terdengar teriakan, bunuh, bakar. Waduh, saya sebagai manusia itu takut. Bukan takut mati, ini kasihan ini istri anak-anak saya ini kalau digorok di situ kan. Jadi akhirnya saya nggak bisa buat apa-apa, mau lari nggak bisa. Saya hanya berdoa dengan bahasa roh. Berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Nah tiba-tiba muncul satu kayak penglihatan begitu, kayak layar. Dulu kan bukan pakai TV, ada LCD, layar LCD muncul itu. Jadi di layar itu saya dikasih lihat Yesus ada di Taman Getsemani, lalu Yudas pimpin tentara Romawi mau menangkap Yesus. Jadi dalam layar itu kelihatan gambar ini, lalu tiba-tiba Yesus berkata, siapakah yang kamu cari? Nah waktu Yesus berkata, siapakah yang kamu cari? Yudas bersama rombongan ini tiba-tiba mundur dan mereka terjatuh. Nah saya lihat penglihatan ini, tiba-tiba itu rasa takut hilang. Saya copot dasi, saya gulung ini celana panjang, saya gulung tangan ke meja, saya mulai bilang, katakan, Tuhan, kalau terpaksa aku harus mati karena nama, biar aku mati Tuhan. Saya turun hadapi. Itu daerah itu kan daerah mebel ya. Jadi banyak potongan-potongan kaso, balok, itu di tangan massa semua. Ada satu bapak namanya Bapak Saiful. Ternyata Bapak Saiful ini selingkuhan dari ibu yang punya pabrik. Ini Pak Saiful. Dia orang Muslim, tapi dia sendiri pun sama-sama Muslim nggak bisa bendung. Dianya udah nyerah, dia lari. Nah tinggal saya yang hadapi masa ini. Ya seperti tadi, saya udah gulung, saya bilang pokoknya tarung-tarung habis-habis di situ. Dan di situ saya lihat bagaimana ketika kita berani karena benar, itu ada pembelaan Tuhan. Amin. Orang yang mau hantam kepala saya dengan balok kaso itu, tak, dia tiba-tiba ngancing begini nggak bisa bergerak. Itu makin saya tidak takut, tapi saya nggak buat apa-apa. Cuma saya lihat mobil, kenapa mobil ini zaman itu saya belum punya mobil Pak Budi. Mobil saya sewa, mobil Pak Haji. Sewanya setengah hari. Nah ternyata waktu saya lihat mobil itu dari depan sampai belakang udah dibaret pakai paku. Wah. Akhirnya mereka semua terkancing, nggak bisa bergerak. Saya naik, Om Eper, Bapak Gembala senior saya ini udah telepon polisi. Tapi polisi nggak datang-datang Pak. Akhirnya saya naik ke atas, bawa turun istri anak-anak saya untuk keluar dari lokasi itu. Begitu naik di mobil, pas mau jalan, tiba-tiba mobil itu miring ke kanan. Oh ternyata ban belakang itu sudah dirobek. Saya paksa kasih jalan itu mobil keluar kira-kira 1 kilometer keluar. Karena anak angkat saya ikut. Saya bilang kamu tolong ganti ban ini. Saya selamatkan keluarga saya. Sampai di rumah sudah aman. Saya telepon ke pabrik.
Halo, ibu yang angkat. Gimana Bu Devi? Oh sudah tenang. Rupanya mereka itu cuma ujung-ujungnya minta duit. Sama kayak kelakuan FPI kan. Ujung-ujungnya minta duit. Nah jadi kalau kita benar karena kita berani karena kita benar, kita akan lihat bagaimana Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amen. Jadi setelah peristiwa ini saya alami, saya nginjil kemana-mana tuh nggak pernah takut. Yang kedua, saya masuk nginjil itu bikin KKR besar di lapangan, itu di daerah Gunung Rejo, Jawa Tengah, Pati Tayu. Jadi waktu kami masuk, dan saat itu saya juga heran, karena yang undang saya itu gereja GITJ, gereja Injili di Tanah Jawa, bukan gereja aliran Pantekosta, aliran Injili. Jadi nggak ada tepuk tangan, nggak ada band kayak ini, cuma organ tunggal. Tapi hari itu mereka undang bikin KKR, jadi full band, bikin di lapangan yang begitu luas. Dan saya juga terkagum-kagum sama Tuhan, kenapa? Itu masa datang tuh sampai 4.000 orang. Cuma begitu, biasanya gereja Injil ini sebelum ibadah dimulai, kita kumpul di ruang pastori gitu untuk briefing. Nah, pendeta setempat mulai katakan, karena saya pembicara tunggal. Dia orang Jawa, dia ngomong begini, Pak Indito, kami mohon nanti apabila sebentar Bapak menyampaikan firman, tolong jangan singgung masalah ilmu hitam, karena desa ini adalah sarangnya. Nah, saudara tahu nggak? Saya diintimidasi seperti itu. Buyar bahan khotbah saya. Saya juga nggak tahu mau khotbah apa karena udah diintimidasi seperti itu oleh seorang pendeta, gembala di situ. Sudah puji-pujian jalan, saatnya mereka mau undang saya. Itu saya juga nggak tahu nanti sampai di panggung ini yang hadir 4.000 pengunjung. Manusia datang sama trek-trek kuso. Saya juga heran. Kok bisa begini tuh? Mereka datang sama trek-trek kuso itu penuh. Saya aja mau turun dari panggung itu mau di altar call itu sampai nggak bisa bergerak. Tapi saya mau kasih kesaksian. Kalau kita di dalam pengurapan Tuhan. Jadi waktu Bapak Pendeta sudah intimidasi jangan singgung masalah ilmu hitam. Karena desa ini adalah sarangnya. Tiba-tiba saya diundang. Jadi saya pembicara, saya dengan Pendeta Peterson Bawohan. Kita berdua sering bergantian. Jadi begitu kita berdua sudah naik di panggung mau khotbah, saya pas injak anak tangga karena panggung itu lebih tinggi dari kepala saya. Jadi anak tangga pertama saya injak tiba-tiba terlintas Lukas 10 ayat 19 kalau tidak salah. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Amen. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Waktu ayat ini terlintas di pikiran saya ambil mikrofon, saya bilang, Tapi, tolong ini ada Tuhan kasih firman. Tolong baca ayat ini. Jadi Pendeta Pit baca pakai mikrofon. Setelah beliau baca, tiba-tiba saya teriak. Sekalipun leher saya putus dan tanam di sini, Injil Yesus itu saya harus beritakan malam ini. Hai dukun-dukun orang-orang berilmu, saya tantang kalian semua. Sudah tahu dari kerumunan manusia begitu banyak, terdengar, ayo, nolong. Terdengar seperti itu. Tapi bukan membuat saya takut, karena sudah ada pengalaman awal itu. Makin saya berani. Itu saya di panggung kayak orang gila. Saya lompat karena lompatan ketiga. Waktu kaki kanan ini jatuh ke papan karena dibikin panggung besar. Ini panggung itu sampai di ujung sana panggung besar sekali. Waktu kaki saya lompatan ketiga jatuh di papan yang tebalnya 5 cm, itu tiba-tiba papan itu patah. Kaki saya masuk sampai di lutut. Waktu kaki saya masuk saya teriak, darah Yesus. Tiba-tiba seperti ada yang dorong. Saya lompat ke atas. Tahu nggak? Waktu terjadi seperti ini, saya nggak bisa lompat lagi. Kemuliaan Tuhan sudah turun.
Orang udah manifestasi terguling-guling. Nah, yang menarik satu perhatian, ada satu anak gadis kira-kira umur 16 atau 17 tahun, dia manifestasi aneh. Manifestasinya begini. Saya karena sudah punya pengalaman menghadapi kasus-kasus begini, saya tahu ini roh apa yang merasuk anak ini. Saya turun dari panggung itu, kira-kira saya nggak bisa lompat karena itu manusia, itu anak-anak muda udah berdesak-desakan. Jadi begitu saya turun, kira-kira jarak 5-6 meter, saya angkat tangan, dalam nama Yesus saya roh ini, aku bakar. Tiba-tiba dia manifestasi, dia tumbang seperti orang mati. Rupanya saya thinking tadi roh apa? Nah, ini pengalaman seperti ini kita tidak bisa jadikan doktrin. Karena setiap pengalaman orang itu beda-beda. Haleluya. Pengalaman saya beda dengan pengalaman saudara. Nah, untuk itu biarlah dua kesaksian ini. Dan jadi sebelum saya naik khotbah itu sebenarnya di kampung itu ada satu ibu kena kanker. Jadi saya diundang oleh keluarga mereka untuk doakan. Jadi sebelum saya khotbah itu saya doakan dulu ibu yang dekat lokasi itu. Doakan ibu ini mengalami mujizat. Ibu ini disembuhkan dari kanker. Masalah nanti mereka mau masuk gereja atau tidak kan urusan saya, urusan gembala setempat. Tapi saya percaya rata-rata orang yang mengalami mujizat seperti ini, dia pasti datang sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah lewat dua kesaksian ini, Bapak Ibu yang hadir di sini kita didoakan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Kesaksian yang luar biasa buat dalam pengalaman Pendeta dan Bapak Pendeta John. Pendeta John. Itu mengingatkan saya juga dengan orang tua saya juga. Memang luar biasa memang kalau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, pikir Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya, Tuhan pasti menyatakan mujizatnya dimanapun kaki mereka melangkah dengan membawa berita firman Tuhan. Ya sedikit aja ini yang pengalaman saya dari orang tua saya yang juga dulu awal-awal itu dulu melayani, mungkin melayani sebuah pulau terpencil. Mungkin saudara tahu namanya Pulau Mentawai. Jadi waktu dulu itu Pulau Mentawai itu juga sangat amat primitif. Ya dulu masih belum mengenal pakaian, jadi benar-benar masih primitif Pak. Jadi ketika sama seperti yang beliau saksikan juga banyak tantangannya. Ya sama di sana juga, kalau di sana mainnya bukan dukun sih, kayak mungkin semacam suku-suku begitu. Ya memang mau cewek mau cowok semua telanjang dan segala macam. Waktu orang tua saya masuk melayani itu juga banyak penolakan juga, banyak penolakan, intimidasi dan segala macam. Dan tidak boleh, pokoknya ada orang yang di situlah ibaratnya ya kan. Itu suatu ketika itu dengan seperti Bapak itu bilang, mereka sudah kumpul semua juga sama. Kumpul semua juga bawa sekarang dukun-dukun semua atau suku-suku apapun itu semua. Yang dengan koteka mereka dan semua segala macam untuk menyerang Bapak saya itu ya kan. Cuma karena Tuhan pakai, Tuhan beri hikmat juga ya kan. Di saat itu mungkin beliau juga tidak tahu harus seperti apa. Baru masuk pelayanan tapi sudah dihadapkan seperti ini. Tambah lagi ibu saya juga lagi hamil anak yang keempat, jadi dia, aduh, mau bagaimana ini, ya kan? Tapi akhirnya Tuhan memberikan hikmat itu juga. Akhirnya papa saya keluar untuk menghadapi itu. Dia buka semua juga bajunya. Dia buka semua bajunya. Dia mau tantang juga orang di luar situ. Jadi pas papa saya keluar, ayo, siapa yang mau? Tapi mereka dengan sebanyak itu, mereka mundur. Papa saya bingung. Apa yang dilakukan dia kan dalam hati, kenapa ini mundur? Ya, ayo. Siapa maju? Kan? Semua sudah bawa parang, semua sudah bawa tombak. Masa dengan raja cuma pakai celana dalaman. Ayo maju. Apa-apa. Tapi mereka mundur. Ya. Terus akhirnya mereka pergi. Esok ada harinya. Salah satu ketua suku sana datang.
Mereka memang tidak bisa bahasa Indonesia, jadi ada terjemahannya. Dia bilang, iya, Pak Pendeta, kemarin itu beliau terkejut dari Bapak Pendeta. Ya kan, mereka pada ini datang juga pengen belajar ilmu sama Bapak. Karena lihat tato di gambar Bapak itu. Karena di Mentawai itu tatonya cuma garis-garis, saudara. Jadi ketika Bapak saya tatonya bergambar, dikira dewa. Bagus Ya juga kan? punya Berarti tato. ini dewanya lebih dahsyat lagi karena bergambar. Yang satu ikan duyung, yang satu tengkorak. Ya kan? Yang Mentawai cuma garis-garis seluruh tubuh. Jadi pas dia bergambar, wah ini dahsyat juga. Ya iyalah dewanya siapa lagi? Ya. Jadi saudara, semua yang apa yang kita serahkan semua sama Tuhan. Bagian tubuh kita ini semua apapun ketika kita sudah bertobat, itu juga Tuhan tetap pakai sebagai alat untuk menyatakan apa mujizat itu. Amin. Amin. Itulah tantangan semua hamba Tuhan di sini, semua luar biasa sekali. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya. Dan sekarang hari ini tantangan yang begitu berat ya saudara ya. Mungkin saudara juga akan mendengar berita yang ada yang gereja kalau misalnya ditutup ya, segala macam. Tapi kita mau berdoa terus hari-hari ini biarlah semakin Tuhan, kita sudah mulai merasakan ini. Oh Tuhan, sebentar lagi sudah tidak lama lagi untuk datang. Dan kita harus terus sekarang ini beribadah, semua fasilitas yang sudah Tuhan sediakan, tempat yang sudah Tuhan sediakan begitu nyaman bagi kita yang ada di tempat ini. Kita harus berdoa bagi mereka yang di luar sana, yang dalam kondisi apapun, yang mungkin saat ini kita tidak tahu. Ya kan, begitu sulit mereka untuk beribadah menghadap Tuhan, tapi kita percaya, kita terus berdoa, menyatu bersatu hati untuk buat segala seluruh dunia ini gereja-gereja Tuhan, baik di pelosok, di pedalaman sekalipun, maupun di ruang bawah tanah sekalipun, Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan saya ingin percaya kita semua ini, yang ada di tempat ini, kita akan merenungkan buat segala firman Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah terjadi dalam setiap hidup kita hingga saat ini. Kalau boleh kita ada di saat yang kita berkumpul bersama, kita percaya Tuhan, tetap ada mujizat itu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan. Kami renungkan segala firman yang Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami ingin percaya firman, setiap kata per kata, di situ ada kekuatan yang dahsyat bagi setiap hidup kami Tuhan. Di situ mau menyembuhkan setiap hati kami yang terluka. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin saat ini Tuhan, kami merasakan segala luka, kami merasakan segala kepahitan. Biarlah Tuhan saat ini juga Tuhan, Kau gantikan itu dengan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Kami serahkan segala beban, segala masalah yang begitu berat di pundak kami ini Tuhan. Tapi dengan firman-Mu saat ini yang akan kami dengarkan, ada kuasa yang begitu menyejukkan dan menyegarkan setiap hati kami. Dan kami pulang membawa damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Wilayah kurang luka, setiap waktu yang pujian, yang pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Wilayah ku
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah raya hamba-Mu diizinkan untuk menyampaikan sabda dan firman-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidupku dan terang bagi jalan. Ya, amin. Hari ini hamba-Mu akan membawa sabda dan kami berdoa semua yang mendengar diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat siang ya. Terima kasih Pak John. Pak Jebi. Ya, Gembala Pak Jebi. Pak Gembala Pak Jebi, Pak John. Juga saya juga mau terima kasih. Rupanya temanya kita hari ini dengan kesaksian Bapak itu hampir sama. Tapi saya tidak tahu, tapi saya yakin ada rencana Tuhan untuk kita semua, betul? Amin. Semuanya kita semua sudah percaya Tuhan ya. Ya. Sudah dibaptis belum? Sudah ya? Sudah terima Roh Kudus ya? Pertanyaan saya, sudah nggak kita menjadi pelaku? Ya. Yang paling simpel apa? Sedikit aja. Kabarin Injil aja. Kabarin Injil sampai ujung-ujung bumi. Ya. Kalau ditanya ujung bumi itu di mana, saya juga nggak tahu Pak. Bumi itu bulat apa rata? Ayo, bulat ya. Kalau bulat, ujungnya ya ada. Tapi Tuhan
Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi kalau ditanya, wah kalau Pak Budi mah nggak baca Injil mah gampang, tinggal ngomong begini dan begitu, kedalamnya banyak. Semua dipakai Tuhan. Ya. Tidak ada kita di sini tidak dipakai Tuhan. Yes. Tuhan tidak ingin emas dan permataan dari kehidupan dia. Ya. Tuhan ingin jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Kabarkan berita kerajaan surga sudah dekat. Ya. Supaya orang bertobat dan orang menerima Tuhan Yesus. Amin. Tapi ada caranya. Ya. Dulu ya. Jangan kita memaksa. Yes. Karena pada saat kita memberitakan Injil kepada dia, asalkan dia bilang dia tidak percaya, cukup. Kalau dia minta lanjut, kita kasih lanjut. Ya. Karena apa? Karena kalau bicara lanjut itu bicara proses. Yes. Proses itu bukan punya kita. Itu bisanya Tuhan. Proses pertumbuhan sampai berbuah itu punya Tuhan, bukan kita. Amin. Kita tidak bisa memaksa orang. Mohon maaf tadi Pak John juga ngomong begini begitu, saya juga kaget kok hari bisa sama ya. Mohon maaf ya. Haleluya. Minggu lalu saya baru izin dari orang seberang sana. Ya, mereka terima Tuhan. Amin. Jadi, caranya begini. Bentar kita buka satu firman dulu ya. Kalau saksian dulu cerita dulu tentang firman bagaimana nih? Ya, tema hari ini adalah kabar baik. Kabar baik, ya kan? Kita percaya, ya sebelum masuk ke teman-teman ya, negara kita itu punya 5 agama yang sudah diakui. Betul apa betul? Ya. Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddhis, dan Hindu. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kebaikan. Ya. Tapi kita percaya. Di semua agama Tuhan itu cuma satu. Betul apa betul? Ya. Cuma panggilannya aja yang berbeda-beda. Lihat, di agama Islam kita mereka manggilnya Allah. Dan kita agama Katolik manggilnya Tuhan Yesus. Lihat, agama Hindu kita manggilnya Sang Hyang Widi. Lihat, Ya. sebutan nama Tuhan. Nah, jadi di negara-negara lain juga, kayak di Amerika, Inggris manggilnya Tuhan. Gitu ya. Ya. Kalau orang Chinese manggilnya Tian. Tian. Betul ya? Ya. Orang Jepang manggilnya kami sama. Kami sama. Ya. Orang Arab juga begitu ya. Orang Yahudi dipanggilnya Elohim. Itu sebutan nama Tuhan. Jadi semua agama dan semua negara percaya Tuhan itu esa. Tuhan Amin. itu satu. Yes. Pertanyaannya, kalau kita cari Tuhan, ketemu nggak? Nggak akan pernah ketemu. Betul, betul. Ya. Makanya Tuhan cari kita. Cari kita. Cara menginjil saya seperti itu. Saya ikutin dulu semua yang diajarkan. Saya pelajari dulu yang mereka pelajari, saya ikutin. Kamu percaya firman itu menjadi manusia, diutus oleh Bapa. Maka firman itu adalah Tuhan. Yes. Bagi siapa yang menerima dia, Ya. dia akan menjadi anak. Betul, betul. Betul. Kalau mau jadi anak, harus terima dia. Kalau nggak mau jadi anak, jangan terima dia. Tapi banyak yang menolak Menolak dia.
Saya cerita tentang para nabi ya. Sorry ya, mohon maaf ya. Nabi itu bukan anak. Nabi itu hamba. Tinggian mana nabi sama anak? Anak. Anak ya. Kalau anak itu adalah pewaris kerajaan surga. Yes. Betul atau betul? Betul. Tapi saya percaya hamba Tuhan juga nabi-nabi itu jadi anak Tuhan akhirnya. Ya. Dari mana saya tahu, nanti saya cerita ya. Kita buka Yesaya 9 ayat 6. Ya, firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung-ujungnya bumi-bumi lah lagi. Bumi itu bulat. Ujungnya nggak tahu saya. Kita bicara firman itu harus digenapi dalam hidup kita. Bagaimana? Tuhan suruh kabarkan Injil ini sampai ke ujung-ujung bumi. Jangankan ujung-ujung bumi, di depan mata kita aja kita nggak berani ngomong. Betul-betul. Betul. Mohon maaf, saya banyak menginjil yang warnanya coklat, yang warnanya coklat tua, ya, ngerti ya? Warnanya hijau, ya, ngerti ya? Ya. Itu bukan orang sembarangan gitu. Maaf, saya nggak masuk ke kita. Ya. Banyak menginjil mereka terima. Jangan paksa mereka berhenti untuk melakukan ibadah dia. Nggak boleh. Itu sangat sensitif. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan bawa agama. Ya. Agama itu buatan manusia. Yes. Ciptaan manusia bukan ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan datang ke dunia membawa berita baik, yaitu apa? Keselamatan. Yang menerima dia menjadi anak Allah. Amin. Betul kan? Ya. Selanjutnya dibaptis dan terima Roh Kudus, yang kan itu biar proses itu. Ya. Kita nggak boleh paksa. Aduh, Budi gimana? Enak kenal begini begitu, berani ngomong begini begitu. Semua orang dipanggil loh, Pak. Ya. Semua orang dipanggil. Kita keselamatan itu sangat egois sekali kalau cuma kita doang yang menerima. Betul. Ya, betul Pak ya. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus. Otomatis kuasa itu sudah diberikan semua kepada kita. Haleluya. Betul. Ya. Masa Injil aja malu takut. Betul kan? Ya. Ada yang orang Kristen apa segala macam, mohon maaf ya, takut sama setan, sedih. Ya, kita tahu ya, kalau semua kuasa sudah diberikan, bukannya sombong, ya, setan aja ngelihat kita kabur. Ya. Karena di dalam kita ada terang. Yes. Betul. Ya. Di dalam kita ada terang mengalir kemuliaan Allah. Haleluya. Ya, pada saat kita masuk di tempat gelap, kegelapan itu menjadi sirna dan terang. Yes. Dalam gelap itu bisa aja ada setan, jin, kuntilanak, betul kan? Kabur semuanya. Jangan takut. Ada orang Nasrani yang begini, wah, ini ada pohon beringin ya, ini keramat tuh. Aduh, jangan sembarangan buang dari situ. Telepon saya datang saya kecingin situ, saya, mama, saya ngomong, minggir, saya mau kecing. Saya gak takut tuh, Bapak. Karena saya tahu roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam bumi. Amin. Kita
itu harus menghasilkan buah. Ya. Mohon maaf, ini kursi masih banyak nih, masih bisa dipenuhi. Ya. Dan mohon maaf Pak Gembala, ini sebenarnya bisa digeser lagi nih Pak. Betul. Ini geser penuhin di sana, mungkin bisa muat berapa ya? Mungkin bisa 100 orang lagi. Ya. Boleh penuhin Pak nanti. Kalau sudah muat tambah 100 orang lagi, AC-nya ditambah lagi, biar dingin. Biar betah orang di dalam. Jangan pikirin bayar listriknya mahal. Haleluya. Ngerti nggak? Karena Tuhan kita itu yang punya segalanya. Amin. Dia mencukupi segalanya. Betul nggak? Ya. Waduh Pak, saya ini orang bisnis Pak, sibuk Pak, nggak sempet ngabarin Injil. Kamu ngomong begitu hati-hati. Kamu ngomong begitu berarti kamu merendahkan firman Tuhan. Ya. Betul. Firman Tuhan berkata begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Yes. Bicara tambahkan. Mau tahu apa? Kamu bilang kamu sibuk. Bukan saya suruh tinggalin kerjaan kamu, tapi itu meluangkan sedikit kamu mengabarkan Injil, berita baik dan begini dan begitu. Pekerjaan kamu yang tadinya sulit tiba-tiba jadi mudah. Ya. Tadinya ada orang yang ingin mencelakakan anak jadi. Amin. Amin. Betul kan? Ya. Terus ada proyek kamu lagi tender baru masukin nih, jangan kamu khawatir gak menang, dibikin menang sama Tuhan. Amin. Haleluya. Percaya? Yes. Saya nggak pernah berhenti cerita tentang Tuhan. Amin. Dimanapun saya berada, saya ketemu siapa aja, bagi saya ini adalah ladang. Ya. Ketemu saya Injil, percaya nggak percaya peduli amat. Saya Tuhan bilang suruh injilin, bukan suruh paksa. Betul. Ada yang injilin begitu injilin pulang-pulang baru-baru masuk pada ini. Kasihan sekali ya. Ayo Pak Gembala, kita jemaat di sini, ayo kita bakar semuanya. Haleluya. Ya. Ya, mengabarkan Injil gimana caranya gampang. Yang penting dia mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya. Ya, dengan mulut kita mengaku maka dibenarkan, betul kan? Yes. Selanjutnya itu satu Tuhan. Kalau orang itu minta diajari, kita ajari terus. Amin. Benar nggak? Ya. Karena perintah Tuhan selain kita mengabarkan Injil untuk muridkan dia. Ya. Betul. Jadi saya kasih segar dulu. Setiap orang yang sudah saya injili dan dia terima Tuhan, saya terus kontak, Tuhan. Ya. Saya coba follow itu hati-hati gitu Pak, dengan hikmat, jangan paksa. Ya. Kalau dia butuh pertolongan, doa, kita doakan. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Masalah yang masalahnya menurut dia tidak bisa selesai, dengan mudahnya Tuhan menyelesaikan. Amin. Yes. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi kita lanjutkan satu firman Tuhan ya. Kita buka Markus 16 ayat 15 dan 16. Ya. Ayat 15 dan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Masuk ke tema makhluk ini, hati-hati. Banyak orang salah menangkap. Ya. Katanya sesat nggak benar. Keselamatan itu kalau hanya untuk kita orang percaya saja, sama orang-orang yang hidup yang belum percaya sama Tuhan, adil apa nggak adil? Adil apa nggak adil? Nggak adil. Nggak adil ya? Ya. Gimana kalau kita punya orang tua belum percaya Tuhan tapi udah pergi? Kakek kita, nenek moyang kita yang dulunya percaya tradisi dari keturunan. Ya, saya orang Tionghoa. Kakek nenek moyang saya ada yang ateis, ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Betul apa betul?
Kalau keselamatan cuma saya doang, mereka bagaimana? Nanti saya masuk ke tema itu ya. Tapi saya belum lanjutin nanti pada khotbah yang akhirnya saya cerita. Jadi keselamatan itu firman Tuhan bilang pada Injil kepada semua makhluk, bayangin. Itu kalau orang tua kita, kakek nenek moyang kita, ya walaupun sudah tidak ada di dunia ini, sudah berubah menjadi roh, tetap dia itu ciptaan Tuhan, betul? Iya. Dia juga berhak terima keselamatan. Tuhan itu terlalu baik. Amin. Keselamatan itu bukan untuk orang hidup saja, orang mati juga. Saya sampai nggak habis pikir, Tuhan itu luar biasa sekali ya. Lanjutin ya firman Tuhan ya. Kita baca yang 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan hidup. Yang pertama kita kabarkan Injil, dia sudah percaya, betul atau betul? Iya. Dan kedua, ya dia harus dibaptis seperti itu Tuhan mengatakan begitu kan? Dibaptis diselamatkan. Dibaptis artinya apa? Kita orang percaya mati dari dosa-dosa kita, dikubur. Setiap orang di dunia ini sebelum kita terima Tuhan, kita sudah punya dosa. Betul apa betul? Kalau kita nggak punya dosa, lahir ada yang bilang bayi suci bersih tidak berdosa. Kata siapa? Kalau bayi lahir tidak berdosa, dia pasti tertawa-tawa. Pernah dengar nggak bayi di rumah sakit lahir tertawa-tawa? Belum pernah kan? Iya. Pasti dia teriak sekencang-kencangnya, betul? Iya. Karena dia kaget, tadinya dia di surga, tiba-tiba dia lahir di dunia. Kok begini gitu? Betul kan? Artinya dari bayi aja sudah tahu dia berdosa. Ada yang bilang, saya ini tidak berdosa, berbuat baik, tidak tipu, banyak amal. Jangan sembarangan. Ya. Mata kita jalan-jalan yang begitu aja ya, udah pengen ini pengen itu ya, mohon maaf ya, itu udah dosa. Dosa itu yang paling kita tahu adalah dosa warisan, yaitu dari zaman Adam dan Hawa, dosa Adam dan dosa Hawa. Betul kan? Sehingga Adam dan Hawa putus kemuliaannya dan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak bisa berbicara tatap muka, ya, bahkan mendengar pun juga tidak bisa secara sebentar. Dan di sini ada nggak yang bukan keturunan dari Adam dan Hawa? Kalau bukan belum ada, kalau nggak ada berarti ada mungkin salah satu orang yang tidak berdosa. Kalau memang ada, artinya dosa warisan kakek nenek moyang kita itu sudah berdosa. Makanya kita putus hubungannya dengan Tuhan. Makanya Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk memperdamaikan kita dengan alam Bapa sehingga kita bisa kembali seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Betul, betul. Amin. Saya kadang kalau ada ketemu orang yang saya injili juga nggak mudah juga Pak. Ada yang mau terima, ada yang berdebat, segala macam. Sekali saya nggak mau berdebat karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Karena ini adalah kabar baik. Ya. Lu terima lu beruntung, lu nggak terima salah sendiri. Ya. Saya percaya apapun yang saya sampaikan kepada dia, walaupun dia tolak, cepat lambat firman itu akan kembali kepada dia dan dia akan minta maaf dan dia akan mengakui bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan firman yang kau ucapkan itu dia ingat selalu karena firman itu hidup. Yes.
Walaupun ditolak loh, kita sampaikan, ingat loh, satu hari pasti akan kembali orang itu ke kita. Ya. Kalau nggak ke kita pun mohon maaf, tapi kita tidak berharap ya GR banget ke kita ya. Bisa juga kan pakai orang lain. Karena Tuhan bisa pakai orang lain. Di sini ya jangan jadi pendengar saja. Jadilah pelaku firman. Paling gampang Tuhan bilang apa? Kabarkan ini. Kabarkan Injil. Di sini udah berapa banyak kita kabarkan Injil. Buktinya kursi basi-basi kosong. Betul. Mohon maaf. Kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu berapa saya lupa. Saya pernah buka gereja. Buka gereja itu karena saya ini berempat sama teman pengusaha semua Pak. Enggak ada yang bendera Pak. Gereja kami waktu pertama kali buka, mohon maaf, jemaatnya itu cuma 4 orang. Saya berdoa sama Tuhan, gimana caranya ini kursi banyak ini kosong. Saya tanya teman saya kiri dan kanan, nggak ada yang mau bergerak, ya udah gua jalan sendiri. Saya mulai keliling-keliling Pak, naik motor Pak. Dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, dari pasar A, pasar B, pasar C. Saya datangi. Mohon maaf demi kemuliaan Tuhan, 1 bulan 250 orang datang ke gereja. Itu contoh saja Pak, gitu contoh Pak. Jadi kita mau gereja ini supaya dibakar lagi apinya. Yes. Gila. Ayo kita semua. Ya. Jangan tugas Pak Gembala aja, tugas kita semua. Amin. Ya. Nanti kalau saya menginjil sekitar sini, nanti saya juga bawa juga ke sini jemaatnya. Amin. Gereja di sini karena saya nggak punya gereja. Biar Pak Gembala yang ngajarin nanti bagaimana caranya ya kan bagi-bagi tugas Pak. Haleluya. Yang berkati kita bagi-bagi Pak. Saya ketemu dukun aja saya injilin. Tapi bingung. Dukunnya percaya lagi. Kenapa? Karena dukunnya melihat saya. Ini orang lain udah bilang kok telat banget. Nggak tahu ya terang ada Tuhan. Ya. Ya, tapi kan saya nggak langsung ngomong begitu. Biasanya kalau dukun itu kan biasanya konotasinya kan mistis kan. Dia berpikir saya itu ilmu yang sakti banget gitu kan. Udah saya mulai masuk ngobrol. Seneng dan rupanya mohon maaf dukun juga rohana. Percaya juga dengan kitab-kitab suci lainnya gitu ya. Ya. Saya ikuti caranya dia gitu. Dan dia percaya. Kalau dia juru selamat. Amin. Amin. Udah dibenarkan. Dia ngaku dia juru selamat. Sudah. Susah lagi dia. Gampang. Gampang. Kalau yang bilang susah siapa? Karena tidak menjalankan. Ya. Mau tahu kan? Kalau kamu melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya, kamu semua yang kerja, yang pengusaha, apapun juga, semuanya Tuhan berangkat. Amin. Yang tadinya segini jadi segini. Ya. Tiba-tiba usaha tambah maju ya. Kamu nggak sadar itu buah dari pelayananmu. Ya. Ini upahmu yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Saya terus terang Pak, saya tidak pernah khawatir akan hari esok. Saya tidak khawatir tentang begini dan begitu. Saya sudah melatih iman saya seperti itu. Tapi Tuhan terlalu sayang sama saya, yang dekat sama saya, mohon maaf, dia Buddhis. Dia bilang, saya melihat kamu kok Tuhan, kamu tuh luar biasa, jangan yang ngomong dia lupa. Ya. Bukan saya yang ngomong, luar biasa. Sayang banget deh sama kamu ya. Bingung saya. Nah, dia ngomong begitu. Gengsi dia, sebenarnya dia percaya. Coba banyak hari ini, mohon maaf, sakit ya. Dia ada partner saya dari Buddhis. Dia mendapat sama istrinya, dia sakit. Doakan tadi. Doa saya manjur, saya praktekkan doa saya pakai WA aja sembuh. Saya bilang sama dia, ya nggak apa-apa, kan masih ada minggu.
depan. Iya. Kita berdoa aja kalau kamu sakit, kita juga sembuh ya. Dia ngelihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup saya, Pak. Satu demi satu dia ngomong sendiri, Pak. Tuhan sayang banget sama lu ya. Iya, amin. Ya, lu gak gini, Pak. Lu mau nggak, ya kan? Dia mau sebenarnya masih gengsi, Pak. Biarin aja. Biar di proses Tuhan saya juga boleh paksa, Pak. Iya. Nah, ini satu penting. Kita buka Imamat 19 ayat 4. Demikian sabda firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau dibilang jangan berarti Dilarang. Kalau dilarang, kalau kita langgar jadi kutukan apa bukan? Jadi kutuk. Kita terusin ya. Satu firman Tuhan selanjutnya ya. Kita buka Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau ada yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan kepada bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bayangkan, firman Tuhan mengatakan janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Jujur saya kalau ketemu yang agamanya dari yang begitu, saya kasih tahu loh. Seringkali saya melihat kehidupan rumah tangga dia. Ada yang kena penyakit turunan Pak, tak sembuh-sembuh. Ada yang hidupnya gak kaya-kaya Pak, gitu ya. Mohon maaf yang tidak diberkati. Begitu-begitu. Gimana mau diberkati Pak? Tuhan marah loh Pak. Dia tahu gak? Dia gak tahu Pak. Kenapa? Karena itu kepercayaan tradisi dari kakek nenek moyang mereka. Iya. Betul. Begitu pula dengan saudara kita yang hampir mirip. Mengerti kan Pak? Mas saya nggak mau sebut karena ini masuk YouTube di bahaya. Sampai ada yang membuat patung ruangan dari perak dan emas. Mirip-mirip yang di atas katanya. Emang di atas yang gitu. Di sini saya belajar. Baru 1 bulan di sini. Kenapa orang punya penyakit? Ya, ada yang disebut penyakit turunan. Siapa yang nggak pernah dengar penyakit turunan? Pasti pernah dengar kan? Iya. Ada yang bilang begini, wah, gua mah orang biasa-biasa karena orang tua gua biasa-biasa. Ada yang bilang begini, orang susah, mohon maaf, karena orang tuanya juga orang susah. Artinya ini ada turunan rupanya. Di sini saya belajar, Pak. Dahsyat, Pak. Dahsyat, bro. Dengerin, bro. Dahsyat, bro. Ada yang bilang, oh, udah coba usaha apa aja nggak berhasil, gagal mulu. Rupanya kalau kita telusuri orang tuanya juga begitu. Berarti ada kutuk. Betul. Iya. Pak Budi bagaimana cara jalan keluarnya? Mau tahu? Saya kasih tahu. Kalau nggak mau tahu ya udah. Gini Pak. Guru saya Pak ya, saya kalau sebut namanya ya. Jadi guru saya punya murid. Murid guru saya itu, yaitu seorang hamba Tuhan yang sedang di ICU, kira-kira
prediksi dari dokter, kiraan itu paling lama 1 minggu lagi sudah pulang ke rumah Bapak di Saudi. Guru saya bertanya dengan Roh Kudus mengajari dia mengenai dari untuk corona. Ternyata dari kakek nenek moyang dia punya penyakit yang sama. Roh Kudus ajari dia. Orang ini sudah didoakan sembuhan nggak sembuh, ya sudah dibaptis terima Tuhan, masih begini-begini aja, malah terkapar di rumah sakit ICU, divonis 1 bulan lagi dipulang, 1 minggu lagi dipanggil untuk pulang ke surga. Rupanya di sini Roh Kudus mengajar, masuklah berdoalah ke dimensi yang satu lagi, ya alam supranatural. Mulailah menyembuhkan orang-orang sakit yang dari keturunan mereka, dan mereka diinjili. Itu cara penginjilan, menginjili dari keturunan kakek nenek moyang kita yang belum kenal Tuhan. Setuju kan? Kasihan mereka kalau tidak selamat. Mau nggak kita satu hari kita kumpul di surga? Kakek nenek moyang kita yang 1000 tahun kita makan, lu cucu gua, lu dukung gua, mau kan? Injili mereka. Ya. Sembuhkan penyakit di alam roh. Caranya bagaimana? Anak alam roh itu selalu turun. Ya. Apapun yang kita ucapkan dengan yakin di alam roh itu pasti terjadi. Yes. Kita sebutkan namanya. Kalau kita tidak tahu namanya, kita sebut si engkong, si ini, si dia kan ada penyakit ini, ya ada penyakit ini putuskan, sembuhkan. Injili mereka semuanya, ya. Kita dengar dia percaya apa tidak, dengar atau tidak sebodoh amat. Yang penting orang ini sembuh, dan mereka kita injili. Buktinya apa? Orang ini sembuh. Yeah. 1 minggu kemudian dia keluar dari rumah sakit sehat walafiat. Amin. Padahal vonis mau meninggal 1 minggu lagi. Ya, perkara orang mati itu sembuh atau tidak, dan saya percaya Injil sudah disampaikan, saya yakin sudah sembuh. Yes. Ya, dan ini disebut, selain sembuh juga mereka yang menerimanya juga Tuhan selamatkan. Iya. Betul kan? Iya. Orang Tionghoa itu ada cengming. Kan lagi musim cengming. Saya banyak ngajak teman ke gereja hari ini. Gua cengming. Dalam hati gua kasihan nih lo. Betul kan? Iya. Lu cengming, mohon maaf, lu datang ke makam orang mati, ya. Lu bawa makanan enak-enak. Mendingan lu ke rumah gua, kita makan enak-enak. Orang mati dikasih makanan enak-enak. Hari itu ajaran kepercayaan dari kebudayaan. Mohon maaf ya, saya bukannya mau menghina, tapi alangkah baiknya ya kalau kita mengerti firman, ya, kalau orang yang begitu dari keluarganya kita coba melakukan nasihat dia, kalau dia menerima ya puji Tuhan, kalau tidak terima ya salah sendiri, ya gitu. Ya. Begitu pula dengan usaha. Ada yang orang usaha kok gagal gitu kan, sama caranya. Iya. Masuk ke dimensi itu, teruskan hubungannya, ya, agar untuk itu Pak, tidak karena cucunya, agar usahanya bisa berhasil dan beruntung seperti yang Tuhan. Iya. Karena firman Tuhan berkata sampai 4 turunan juga. 4 turunan kalau masih melakukan itu, kena lagi, sampai kapan? Sampai 2022 masih begitu loh. Kerja aja, ya kan? Kalau saya bilang itu, bro, lu angkatan berapa bro? Gua angkatan 841. Oh, 841 apa tuh bro? Masuk jam 8, jam 4 sore pulang, tanggal 1 gajian. Betul lah. Kapan kayaknya? Tuhan bilang janji Tuhan kita diberkati, oh enggak? Ya. Janji Tuhan kita diberkati. Kita itu keturunan dari siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan Yakub. Dia adalah
yang kena janji, Yes. yang Tuhan kepada dia. Kita pengen kena nggak? Pengen. Gimana caranya? Yang paling simpel, yang paling gampang, melakukan satu puasa persepuluhan dan persembahan khusus. 3 itu kamu jalankan, kamu semua di sini sudah mendapat adalah kena janjinya Tuhan Ya, juga. amin. Tapi banyak loh orang yang bilang yang Kristen percaya Tuhan tapi nggak ngasih persepuluhan. Saya sih nggak peduli, nggak mikirin, itu udah kasihan deh loh. Ya, betul. Kenapa? Mohon maaf Pak, hidupnya Kere. kere, Ya, tidak diberkati betul. seperti yang Tuhan ingini. Karena Tuhan sudah bikin patron, sudah bikin jalannya seperti itu. Ya, contoh kalau kita ke Bogor lewat tol Jagorawi, betul dari sini. Betul. Yang malah lewat tol Merak, Pak. Nyampe-nya kapan kita nggak tahu Pak, gitu loh Pak. Pinternya sendiri ya, betul. Semuanya diberkati nggak hari ini kita sampai? Amin. Berkati. Mau nggak jadi pelaku firman? Amin. Masa ngomong yang lain dulu deh, kabarin Injil dulu deh. Ya. Berani nggak? Pendetanya aja yang ngomong nih, gimana kalian nih? Halo? Berani nggak? Bener ya? Pak Gembala. Bulan depan Pak Gembala, kalau saya diundang di sini lagi, Tuhan izinkan saya mau lihat ini penuh loh Pak Gembala. Amin. Ya, kalau masuk kayak begini, saya nggak marah loh, Tuhan marah loh. Berarti kamu sudah bohongi Tuhan. Ya. Karena langit bumi jadi saksi. Di sini rumah Tuhan, Tuhan mendengar semua ucapan Yes, dan janjimu. Ingat, janjimu kepada Tuhan itu nasar. Ya. Ngerti nggak? Yes. Oh nggak sih? Kalau orang janji, bro, nanti ya bro, kayak gini ya bro, ya kan? Gak usah ngomongin ya. Ternyata dibohongin. Mau nggak? Tuhan juga begitu. Iya. Yes. Emang Tuhan butuh duit kamu. Kamu kasih duit, emang Tuhan makin kaya. Tuhan itu yang punya segalanya loh. Yes. Jangan pikir kamu bawa persembahan buat bikin pendeta jadi kaya. Karena itu sudah aturannya. Biar ada makanan di rumah Tuhan. Betul. Ya. Amin. Perlu bayar listrik di sini. Betul kan? Betul. Betul. Perlu bayar di sini. Betul. Hamba Tuhan perlu makan juga. Ya. Seperti Anda dan saya. Ya. Kenapa ada yang ngomong, wah pendeta itu menjadi kaya lagi, biarin aja. Kenapa? Pendeta itu diberkati artinya. Ya. Jangan kita berpikiran negatif. Ya. Bisa aja pendeta itu, hamba Tuhan itu ada kangkau kalau orang Jawa bilang, benar? Dapat komisi hasil jual tanah Pak Haji punya, ya dapat ya kan 5% atau 2,5%, dapat 10 miliar misalnya begitu kan? Emang Anda tahu? Anda malah nuduh, wah pendeta beli mobilnya bagus ya, beli mobil 5 miliar gini ya. Emang Anda tahu itu duit dari persembahan Anda berapa ngasihnya? Ya. Jangan nyala-nyalanya sama Tuhan loh. Saya nggak berani loh Pak. Ngomong sama Tuhan korupsi ini dan itu nggak berani loh Pak. Malah sama Tuhan kalau ketemu ya kalau bisa saya kasih masih. Ya. Karena saya tahu ngerti firman Tuhan. Berilah maka kau akan beri. Yes. Lebih baik banyak memberi daripada menerima. Betul. Betul. Ini saya kasih tahu rumusnya. Kok lebih baik banyak memberi daripada menerima? Ya, logika kita kalau kita beri itu habis ya. Kalau menerimanya sekali, tapi gimana? Nih, saya kasih tahu. Kita sekali terima dari Tuhan banyak sekali. Haleluya. Terus apa? Salurkan, berikan terus kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang di sini kasih. Ya. Orang butuh kasih. Orang menipu gimana? Karena ada tuh orang menipu. Datang ke kita nggak pakai hikmat. Dia ngomong gede, mohon maaf, dan tidak bisa. Lu butuh duit berapa? Gua kasih. Tidak semua. Jadi kita tidak ditipu. Ya. Dan kita tidak melanggar firman Tuhan. Yes. Mau Tuhan tidak bilang kasih aja sama orang baik. Tidak ada orang baik di dunia ini. Yang baik cuma Tuhan. Ya. Haleluya. Betul. Ya. Khotbah kita kesaksian Bapak yang bersama ya. Amin. Mengenai penginjilan ya. Ya.
Ayo sekarang saya tanya lagi hari ini. Ya tantang ya, jangan nonton doang, jangan denger doang jadi pendengar yang baik. Kalau mau nonton doang jadi pendengar yang baik, pulang nonton TV, jangan nonton Doraemon. Ya, nonton Upin dan Ipin ya. Di sini gereja tempat di mana kita berkumpul memuji Tuhan. Amen. Karena kita percaya pada saat kita memuji Dia, Tuhan bertata di atas puji-pujian Amen. Tuhannya. Amin. Amin. Yes. Tuhan ada di sini loh. Amin. Haleluya. Mau nggak jadi penginjil? Amin. Haleluya. Kalau kan injil mau nggak? Yes. Ya, pendetanya nih, ini saya tanya jemaatnya mau nggak? Kumpulan Halo? jemaat nih. Amin gitu. Amin. Amin ya. Langit bumi jadi saksi. Ya. Malaikat gabungan sekali catat nama kamu orang satu-satu. Ya. Ya. Kalau kamu tidak lakukan, mau tahu apa yang terjadi? 6 bulan yang satu saya hampir dipanggil pulang ke surga. Saya sudah berjanji 20 tahun yang lalu Pak Pendeta sama Tuhan. Saya mau menjadi penginjil begini dan begitu. Mohon maaf saya tahu tak. 6 bulan yang lalu saya dihajar Pak, diizinkan Tuhan dihajar dengan kuasa gelap dan saya hampir Lewat. Mau kayak saya. Mau tahu Pak, itu yang hajar saya itu kuasa gelap bukan Tuhan. Karena saya kosong. Iya. Karena saya tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga kosong. Dan waktu itu ada satu kursi, saudara saya bilang, kamu jangan duduk kursi itu. Dia lihat secara supernatural, tapi saya merasa anak kuasa amatlah saya dudukin aja. Begitu saya duduk, saya langsung berbahasa Arab, tapi beda bahasanya. Saya berbusa-busa, mata saya putih, ya kan, barat saya dipukulin palu. Apa tahu palu kan? Ada. Bang, bang, bang. Sekali aja teriak kan? Teriak apa? Iya. Enggak berhenti Pak. Saya teriak, Tuhan ampun, ampun Tuhan ampun, tolong Tuhan, saya sakit Tuhan, saya sakit, tolong, begitu. Bayangin di kantor polisi begitu. Untung Kapolanya udah pulang. Kalau nggak ramai sekali tuh. Itu saya langsung dibawa ke rumah sakit. Semua jalanan diblokir, kayak presiden melewati. Karena hamba Tuhan yang gila, yang dulunya berjanji, ya sedang melewat. Ya, dibawa ke rumah sakit, terus saya diinfus dan saya tahu. Gak lama lagi sepertinya saya akan dipanggil pulang. Jujur secara manusia saya tidak kuat. Aduh Tuhan, saya tidak kuat. Saya mau pulang ke rumah aja. Di sini ada istri saya, ada anak-anak saya. Saya bilang, Tuhan saya mau pulang, kalau memang saya harus mati meninggal, pulang ke Bapak di surga, saya melihat mereka dulu. Izinkan saya meninggal di rumah Tuhan. Mohon maaf Pak, di rumah tidak meninggal Pak, dipukul ini nggak berhenti Pak. 3 hari Pak begitu. Saya lihat apa saja. Mau tidur nggak bisa, pingsan nggak bisa, pingsan masih enak loh Pak, nggak sadar nggak tahu apa-apa Pak. Pingsan nggak bisa, disiksanya sampai kayak begitu. Iya. Di hari ketiga saya langsung mencari Tuhan. Udah gue apa Tuhan, udah gue amat gitu Tuhan. Udah gue jadi penginjil aja, bodoh amat lah. Ya orang mau denger Injil gua kabarin aja, orang nolak gua kabarin terus, gua tabrak terus, siapa mau jin antum lawan, kalau perlu gua injilin sama gua. Saya nggak mau tahu lah, saya injilin terus. Saya penginjilan, saya motivasi untuk cari, mohon maaf yang namanya materi di sini tidak ada. Iya. Ya, saya malah memberi, bukan sombong. Karena Tuhan bilang, karena pekerjaan saya bukan spesialis untuk di gereja atau apa, tapi saya punya profesi. Tapi Tuhan pakai saya dengan profesi saya untuk memberkati gereja dan memberkati layanan-layanan. Iya. Itulah budaya. Semuanya diberkati. Amin. Haleluya. Ingat ya, tadi sudah berjanji. Ya, jangan kayak saya ya. Ada yang mau kayak saya nggak digebukin kayak gitu? Enggak mau.
Cuman tadi udah janji, sekarang diem takut Pak. Amin ya. Amin. Selesaikan sebelum kita berdoa, mari kita angkat musik, saya mau nyanyi. Harus penuh nih Pak Gembala ya. Amin. Nah Pak Gembala, dan catat nomor telepon saya. Kalau bukan Pak Gembala, bukan Tuhan ngijilin jahit, saya ngijilin masih ada. Guru saya dokter profesor Kiai itu Pak. Saya bisa bahasa-bahasa itu. Kita nyanyi menyenangkan. Menyenangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu. Tuhan, bagai hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. kuduskan Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. agar aku menyenangkanmu, Haleluya, sekali lagi. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, hanya itu kerinduanku, hanya itu
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda dan firman pada hari ini. Hamba-Mu berdoa agar firman ini benar-benar sungguh-sungguh keluarkan hati-Mu dari mulutmu. Mereka jemaat di sini mendengar dan mereka telah berjanji untuk menjadi penginjil, untuk mengamalkan berita baik itu sampai ke ujung-ujung bumi. Kami berdoa Tuhan, penuhi mereka dengan Roh Kudus, agar semua yang disampaikan Tuhan melalui mulut mereka itu bisa diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya inilah caraku menyenangkan. Semua yang jemaat di sini yang percaya kepada firman Tuhan pada hari ini, semua yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya.